Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana subulus salam wa abhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, zul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal ihwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana yang penuh naungan rahmat ini, saya mengajak kepada diri sendiri dan jemaah yang dirahmati Allah untuk meningkatkan takwa, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Yakinlah bahawa hanya dengan takwalah yang dikoreksi setiap pekan, kita akan termasuk kalangan beruntung karena bisa menaklukkan godaan dari setan yang terkutuk. Hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berpesan bahawa di antara hal yang harus dimengerti oleh seorang hamba adalah mengetahui tipu daya setan dan godaannya. Sesungguhnya pemahaman ini fardu ain adanya. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mau mengerti dan lebih suka disibukkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang menjebak dirinya sendiri, masuk ke dalam kubangan syaitan. Oleh karena begitu akutnya tipu daya setan, maka seorang hamba harus mengerti berbagai kiat mematahkan bujuk rayu setan. Hal ini berfungsi untuk menyelamatkan dirinya dari para setan yang terkutuk. Terkutuk karena godaan dan rayuan itu dihembuskan oleh setan bersama dengan hembusan napas manusia. Sehingga Al-Hasan suatu ketika pernah ditanya oleh Abu Said, apakah setan itu tidur? Al-Hasan pun menjawab, jika setan itu tidur pasti kita bisa istirahat. Sayangnya setan tidak mengenal sekat ruang dan waktu. Begitu juga godaan-godaannya yang mengalir bersama arus dalam darah seorang hamba. Hadirin yang berbahagia, namun manusia sebagai makhluk yang sempurna yang dibekali Allah dengan kemampuan bernalar harus memiliki kemauan untuk mengalahkan setan. Dan oleh karenanya Al-Ghazali dengan jelas menerangkan 5 kiat mematahkan godaan setan. Yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal mu'minuna binadi syaitanu kama yunadu ahadukum bi ayri fi safri." Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu membuat kurus setannya, sebagaimana seseorang di antara kamu membuat kurus ontanya dalam perjalanan. Jika sebuah binatang liar telah dikuruskan, pastilah ia akan mudah diatur dan menjadi penurut, karena ketergantungan kepada majikannya. Begitu juga setan. Jika seorang hamba telah menguasai setan dengan tidak serta-merta memenuhi keinginannya, pastilah setan akan kurus badannya. Kemudian yang kedua, jangan mendekatkan kepada tempat maksiat dan orang mungkar. Sungguh hal itu memperkuat daya pikat setan membujuk manusia.
Rasulullah menyatakan, "Man hama haulal hima yusika an yaqa'a fih." Barang siapa berputar-putar di sekitar tempat larangan, maka besar kemungkinan ia akan terjerambab ke dalamnya. Demikianlah jemaah yang berbahagia. Dua langkah pertama mencoba membuat setan tidak nyaman menggoda kita dengan harapan setan akan segera bosan dan kecewa karena keteguhan kita. Meskipun keduanya bukan hal yang mudah, tetapi harus terus dicoba. Kemudian yang ketiga, selalu sadar tujuan setan menggoda ingin menjerumuskan ke lembah kenistiaan dan kemudaratan abadi. Tidak ada godaan setan yang membawa pada kemanfaatan. Sesungguhnya setan berbuat demikian karena setan ahli cuci tangan. Ibarat penjagal yang merasa puas jika korbannya jatuh tersungkur dan dia terkekeh dengan bangganya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16 Allah menerangkan, "Iza qala lil insani akfur falamma kafara qala inna bari'un mink." Ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu," maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu." Para hadirin rahimakumullah, yang keempat, setan bersifat pengecut. Ia menginginkan banyak teman dalam kesesatannya. Semakin banyak teman yang menemani dirinya dalam kesesatan, ia akan semakin puas. Karena sesungguhnya neraka Sa'ir itu sungguh luasnya. Dan karenanya setan menginginkan kawan untuk mengisinya. Demikian keterangan Al-A'raf ayat 16-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksyarahum syakirin. Yang artinya, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Yang kelima, senantiasa dalam kondisi lapar. Untuk mendukung keempat hal di atas, persyaratan yang harus dilakukan adalah dengan berupaya dalam kondisi lapar. Karena kondisi lapar akan mempermudah seorang hamba dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana yajri min ibnu adama majrad dami fadayiku majariyahu binlu. Artinya, sesungguhnya setan itu berjalan pada manusia di tempat jalannya darah. Maka persempitlah jalannya itu dengan mengosongkan perut. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.